Saudara, firman Tuhan hari ini dari Lukas pasal 10 ayat 30 sampai ayat 35 menyatakan, jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Tema menang atas kesibukan. Saudara, pernahkah saudara menjadikan kesibukan sebagai alasan untuk tidak beribadah, bahkan berdoa, bahkan juga melayani atau melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Kedengarannya alasan histis tersebut sangat wajar dan bisa diterima. Namun sesungguhnya itu merupakan godaan yang berbahaya jika kebiasaan atau dibiarkan terus-menerus. Mengapa? Sebab hal itu menunjukkan bahwa seseorang tidak bisa memberi skala prioritas yang lebih kepada perkara-perkara di mana Tuhan disenangkan. Bukankah kepada kita diajarkan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu? Saudara, kisah tentang orang Samaria yang murah hati yang disampaikan Yesus bukan hanya menunjukkan tentang siapa orang-orang yang dianggap sebagai sesama manusia, tetapi juga menunjukkan tentang orang-orang yang membiarkan kesibukan mengalahkan perhatiannya untuk melakukan kehendak Tuhan. Seorang imam dan seorang Lewi yang lewat adalah para pemimpin agama yang seharusnya mempunyai belas kasihan kepada orang yang terluka. Tetapi mengapa mereka melalaikan kesempatan untuk melayani orang yang terluka itu? Kesibukan. Mereka nampak bergegas karena punya tempat tujuan untuk pergi dan punya janji untuk ditepati, sehingga mereka melewatinya. Berbeda dengan seorang Samaria yang datang kemudian, walaupun ia punya alasan untuk berpaling karena statusnya sebagai orang Samaria dianggap musuh oleh orang Yahudi, namun ia datang menolong. Orang ini meninggalkan kesibukannya. Ia menganggap hal-hal lain dari urusannya bisa menunggu karena ada seseorang yang membutuhkan bantuannya. Saudara,
Dapatkah saudara memahami bahwa orang Samaria itu memberikan skala prioritas yang lebih bagi kepentingan Tuhan daripada kesibukannya? Saudara, sangat mudah untuk menjadi begitu sibuk sehingga kita tidak menyadari ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita yang sesungguhnya sedang membutuhkan perhatian kita. Jadwal kita bisa menjadi begitu penuh untuk mencapai hal-hal baik, sehingga kita terlena melalaikan tugas yang Tuhan inginkan untuk segera kita kerjakan. Saudara, sadarilah bahwa Tuhan juga sedang bekerja dalam kehidupan teman-teman kita, tetangga kita, anggota keluarga kita, dan saudara seiman kita, bahkan rekan sekerja di dalam pelayanan. Tuhan mungkin meminta saudara untuk menyala waktu saudara untuk bergabung dengannya saat dia melayani mereka. Dalam hal ini tidak ada agenda saudara, betapapun mendesaknya, yang cukup menjadi alasan untuk mengabaikan suara Tuhan ketika dia menyuruh saudara berhenti dan mulai membantu. Jika saudara terlalu sibuk untuk melayani orang-orang di sekitarmu, mintalah kepada Tuhan menetapkan kembali prioritas saudara, sehingga saudara tidak melewatkan kesempatan untuk melayani Dia, dan supaya saudara menang atas kesibukan. Haleluya, Tuhan menolong kita semua.